kembali lagi di Arah Rencana. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih teman-teman, yaitu yang berasal dari jurusan KPJ atau Kartografi dan Penginderaan Jauh. Nah, mungkin bisa langsung perkenalan aja, Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ermi Renita. Aku dari jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kartografi dan penginderaan jauh nih Mbak, kan ini jurusan sebenarnya masih agak asing ya kalau di teman-teman SMA nih. Nah, mungkin dari Mbak Ermi sendiri ini bisa jelasin nih latar belakang dalam memilih jurusan ini. Sebenarnya kalau latar belakang itu dulunya aku IPA kan SMA-nya, dan kebetulan aku suka hal-hal yang menantang nih, suka hal-hal yang berbau kegiatan lapangan, kegiatan outdoor, itu aku suka banget. Dan kebetulan ada salah satu seniorku di SMA yang udah lebih dulu masuk di KPJ dan bercerita gimana sih asiknya di KPJ, dinamikanya di KPJ itu kayak gimana. Dan dari situ aku mulai, wah menarik nih jurusannya nih, oke nih, ada kegiatan lapangan, ada kegiatan outdoor. Dan dari situ aku ngulik, ya udah akhirnya oke deh, mantap, bismillah. Oke, berarti karena suka berpetualang, suka tantangan gitu ya? Iya, betul. Tantangannya ada, petualangannya banyak. Oke, nah ngomong-ngomong tentang jurusan ini kan tadi dikatakan saintek ya Mbak, tapi kalau aku sebagai anak SMA geografi berarti sosum nih. Nah, kok bisa sih jurusan ini itu masuk Fakultas Geografi? Karena di Kartografi dan Penginderaan Jauh sendiri itu salah satu pendalaman dari ilmu geografinya sendiri. Jadi kalau di geografi itu kan berbicara tentang bumi, berbicara tentang alam, tanah, air, dan sebagainya. Dan salah satu metode yang ada di ilmu geografi itu ada kartografi dan penginderaan jauh. Makanya jurusan ini masuk ke Fakultas Geografi. Oke, gitu. berarti buat teman-teman jangan salah ya, walaupun geografi tapi tetap saintek ya? Iya, kalau di UGM sendiri geografi masuknya saintek. Oke, menarik banget. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin buat teman-teman semua yang sama kayak Mbak Erni dulu kepengen banget masuk jurusan ini. Nah, pengetahuan dasar apa yang harus disiapkan teman-teman saat ingin masuk ke jurusan ini? Kalau pengetahuan dasar, basicnya sebenarnya nggak perlu ada kayak dulu udah mendalami bidang ini, dulu udah pinter di bagian ini, itu enggak. Karena di Fakultas Geografi sendiri semuanya dari awal, dari semester 1 tuh bener-bener belajar dari awal banget, dari dasar, paling dasar banget itu dipelajarin. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang dulu di SMA-nya nggak dapat matkul, nggak dapat pelajaran geografi nih, gimana dong nanti, itu nggak usah khawatir. Karena dari semester 1 diajarin dari awal banget, dari nol itu. Oke, berarti di jurusan ini memungkinkan buat teman-teman dari IPS ya? Memungkinkan kalau teman-teman punya niat dan punya keinginan untuk mendalami bidang geografi. Berarti yang mau mengejar ke saintek bisa gitu ya? Bisa. Ada beberapa temanku yang juga dulunya IPS dan kebetulan minat banget nih dan niat banget untuk mendalami bidang geografi. Akhirnya di ujian tulis atau di SBM mereka berani untuk linjur, dan alhamdulillahnya masuk keterima. Keren banget nih. Mungkin buat motivasi teman-teman semua walaupun IPS tapi masih bisa banget ya. Masih bisa banget ini, selagi ada niat. Oke, nah untuk selanjutnya nih, dalam jurusan ini tuh mungkin ada peralatan khusus nggak sih yang diharuskan dimiliki, ataupun misalnya software apa atau laptop apa yang harus dipunyai teman-teman agar mendukung perkuliahan ini? Kalau di Kartografi dan Penginderaan Jauh sendiri, yang pertama dan jelas harus punya itu laptop. Tapi untuk spesifikasinya itu nggak harus yang muluk-muluk kayak laptop gaming dan kawan-kawannya. Minimal tuh kalau dari teman-temanku, dari pengalaman angkatanku, minimal tuh Intel i3 laptopnya untuk bisa mengoperasikan software-software yang dipakai. Kalau untuk softwarenya sendiri itu ada macam-macam ya, tapi yang jelas 3 utama yang sering dipakai itu ada ArcGIS, QGIS, sama satunya ENVI. Oke, berarti emang butuh laptop dengan spesifikasi tertentu ya? Iya, betul.
Nah untuk selanjutnya nih, mungkin kalau tadi software, sekarang buku nih. Kalau Mbak Erni sendiri, buku yang digunakan saat perkuliahan apa aja sih? Kalau buku, aku selama kuliah ini sih pakai buku-buku yang ada di perpustakaan, karena di perpustakaan sendiri buku-bukunya udah cukup dan sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman bingung mau cari referensi dan bahan bacaan, tinggal ke perpus aja, cari topik yang mau dimau, itu ada di perpustakaan. Berarti nggak perlu beli ya? Nggak perlu, soalnya di perpustakaan semua udah ada tersedia. Nah ngomong-ngomong tentang jalur masuk nih Mbak, di KPJ ini sendiri jalur masuknya tuh apakah normal kayak yang lainnya atau ada tambahan misalnya jalur mandiri apa gitu? Kalau di KPJ normal ya, ngikutin jalur masuk yang disediakan oleh UGM, sama kayak ya ada SNMPTN juga, SBMPTN, ujian tulis, sama satunya PPU. Gitu. Sama sih, normal kayak biasa. Berarti untuk informasi ini semua ada di web UGM gitu ya? Iya, ada di webnya um.ugm.ac.id. Oke, buat teman-teman yang tertarik ke jurusan KPJ bisa langsung aja buka websitenya gitu ya Mbak. Nah untuk selanjutnya nih, gambaran garis besar yang dipelajari antara semester 1 sampai 8 nih Mbak, kan kalau masih awam ya kartografi itu apa sih? Nah mungkin bisa dijelasin garis besarnya yang dipelajari Mbak Erni dalam perkuliahan ini. Jadi seperti yang tadi aku bilang, dari semester 1 kan udah dipelajarinya dari dasar banget, dari awal banget. Jadi untuk semester 1 sampai semester 3 itu belajar tentang ilmu dasar yang ada di geografi dan ilmu-ilmu penunjang yang akan digunakan ke depannya, kayak fisika, matematika, statistika. Itu di semester 1, semester 2 itu dipelajarin. Dan untuk ilmu dasar dari geografi lainnya seperti kayak oceanografi, kartografi, geomorfologi, ilmu tanah, itu juga dipelajarin di semester 1 sampai semester 3. Nanti untuk mulai semester 4 udah ke penjurusan masing-masing. Kalau di kartografi dan penginderaan jauh sendiri itu udah mulai terapannya nih. Di kartografi itu nanti terapannya ke ilmu apa aja, di penginderaan jauh itu nanti terapannya ke apa aja, dan di sistem informasi geografi juga terapannya tuh apa aja. Dan khusus untuk penginderaan jauh itu sampai semester 7 dipelajarin topik tematiknya kayak perkotaan, terus pesisir dan kelautan, daerah aliran sungai, itu nanti dipelajarin di semester 4 sampai semester 7. Oke, berarti untuk peminatannya itu ada 3 ya? Berarti? Ada 3, peminatannya ada 3. Yang pertama kartografi, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga sistem informasi geografis. Jadi itu besok tergantung teman-teman semua mau ngambil yang mana gitu ya? Iya, biasanya kalau peminatan itu mulai kerasa, kayaknya aku mau masuk peminatan ini deh, kayaknya mau masuk yang ini deh, mau masuk yang ini, itu mulai semester 5. Udah mulai ada gambaran, kayaknya aku buat skripsi nanti mau ambil ini deh, kayaknya, atau ini ya, itu nanti mulai di semester 5 udah mulai kerasa. Oke, berarti kalau memilihnya nih, di jurusan berapa sih Mbak untuk memilih peminatan ini? Untuk memilih peminatan, kalau mantepnya itu sebenarnya di semester 7, karena di semester 7 udah mulai menyusun buat skripsi kan. Nah, di skripsi sendiri itu kita harus tahu nih, kita mau ambil fokus kartografi, mau ambil fokus penginderaan jauh, atau mau ambil fokus di sistem informasi geografis. Gitu. Sangat menarik sekali ya jurusan ini. Nah, terus selanjutnya nih Mbak, ngomong-ngomong tentang perkuliahan, berarti ada banget kegiatan selain belajar nih. Nah, mungkin dalam jurusan ini tuh kegiatannya apa aja sih? Selain belajar di kelas ya, seperti yang aku tadi bilang, ada kegiatan lapangan. Jadi setiap semester genap itu selalu ada kegiatan kuliah kerja lapangan, di mana nanti di kuliah kerja lapangan ini kita belajar cara mengambil data di lapangan itu seperti apa, cara mengolah data-data dari yang udah kita ambil di lapangan itu seperti apa. Ya, istilahnya simulasi untuk bekerja. Nantinya itu di kuliah kerja lapangan. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kuliah kerja lapangan nih, nah, kalau dalam COVID ini sendiri apakah tetap melakukan kuliah lapangan atau diganti online gitu sih Mbak? Kalau di zaman-zaman kayak gini tetap ada kuliah kerja lapangan, tapi sistemnya yang beda. Kalau dulu itu sebelum corona itu masih offline kan, jadi masih bisa ngambil di berbagai wilayah. Nah, karena sekarang
ada pandemi ini, yang bikin terbatas adalah wilayah yang kita ambil nih, nggak bisa jauh-jauh dari Yogyakarta dan sekitarnya itu. Jadi tetap ya melakukan? Iya, tetap ada kuliah kerja lapangan. Oke, nah kalau di jurusan ini berarti ada praktikumnya ya, Mbak? Ada. Bahkan dari semester 1 udah ada praktikum, tapi kuantitasnya yang berbeda di setiap semesternya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang tadi kan ngomong biar biasa kalau pas kerja nih. Nah mungkin di sini ada magang nggak sih Mbak? Magang ada banget. Biasanya teman-teman itu pengalaman dari angkatanku dan kakak tingkat itu mulai magang di semester 5 itu. Di semester 5 ada yang udah mulai magang, dan kalau misalkan ada yang pengen, kalau magang kan durasinya bebas ya, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah untuk biasanya tuh teman-temanku atau kakak tingkat yang pengen magangnya lebih dari 3 bulan itu dimulai di semester 7. Semester 7. Iya. Nah untuk ngomong-ngomong tempat magangnya ini sendiri biasanya di mana aja sih? Di instansi pemerintah bisa, di kementerian atau lembaga pemerintah juga bisa, di dinas-dinas kabupaten maupun provinsi juga bisa, dan swasta itu bisa banget, Mbak. Oke, berarti sangat luas ya tempat magangnya. Betul, mencakup semua aspek dari pemerintahan maupun swasta. Nah ini kan tadi magang, nah terus selanjutnya ngomong-ngomong tentang KKN nih. Kalau KKN ngikut sama sistemnya UGM gitu. Kalau dari Mbak Erni sendiri berarti di semester berapa KKN? KKN aku kemarin di tahun 2021, berarti peralihan dari semester 6 ke semester 7. Oke, berarti itu diharuskan ke semester itu apa bebas teman-teman besok bisa memilih gitu? Kalau KKN sendiri di Fakultas Geografi itu ada persyaratan SKS yang harus dipenuhi, dan SKS-nya itu yang harus dipenuhi adalah minimal 100 SKS, jadi baru bisa diambil di peralihan semester 6 ke semester 7 maupun semester ke atas. Oke, nah tadi kan disebutin banyak banget nih Mbak, ada praktikum, kerja lapangan, KKN, magang. Nah ngomong-ngomong tentang itu, masuk di jurusan ini tuh termasuk padat, santai atau gimana Mbak? Sangat produktif. Bahkan produktif ya. Masuk di jurusan kartografi dan penginderaan jauh itu bisa aku bilang sangat produktif, karena yang pertama untuk kegiatan praktikum sendiri sistemnya berbeda dari jurusan lain yang setahu aku tuh 2 minggu sekali baru ada praktikum dan sebagainya itu. Dan di kartografi dan penginderaan jauh sendiri praktikum itu dilaksanakan setiap minggu. Kurang lebih selama 7 sampai 10 pertemuan. Nah untuk selanjutnya nih Mbak, kan tadi ngomong tentang KKN. Nah kegiatan atau program dari jurusan KPJ ini sendiri kalau KKN tuh ngapain aja biasanya? Kalau dari teman-temanku dan kakak tingkat itu programnya yang pasti dan jelas adalah pemetaan. Tapi pemetaannya apa aja itu bergantung sama kebutuhan masing-masing dari wilayahnya. Ada yang bikin peta wilayah, ada yang bikin peta tematik seperti sebaran tempat sampah, terus jalur evakuasi, sebaran mata air, itu kayak gitu. Yang jelas pemetaan. Pemetaan. Berarti tergantung masing-masing orang mau apa gitu ya? Iya, gitu. Oke, nah tadi kan disebutin banyak banget nih Mbak, ada kegiatan praktikum, magang, KKN gitu ya Mbak. Nah untuk di jurusan ini sendiri itu termasuk padat atau santai gitu nggak sih? Yang jelas yang aku rasakan adalah sangat produktif, karena seperti yang tadi aku bilang kan ada kegiatan praktikum dan juga kuliah kerja lapangan ya. Dan di KPJ sendiri praktikum itu dilaksanakan setiap minggu, mulai dari 7 sampai 10 pertemuan. Jadi biasanya itu sebelum UTS itu udah mulai ada praktikum dan nanti baru selesai sebelum UAS. Jadi setiap minggunya selalu ada kegiatan praktikum di lab kalau waktu zaman offline, kalau online di rumah masing-masing di depan laptop. Dan kalau ngomongin soal praktikum pasti ada laporan praktikum. Nah itu juga pengumpulan laporan praktikum, batasnya H+7 dari kegiatan praktikum dilaksanakan.
sama aja dengan setiap minggu juga ada laporan praktikum yang harus dikumpulkan. Jadi sangat-sangat produktif ya, bukan padat tapi produktif. Bukan padat tapi produktif. Oke, nah karena tadi disebutkan sangat produktif, tapi mahasiswa di jurusan ini mungkin teman-teman Mbak Erni atau Mbak Erni sendiri itu masih sempat nggak sih ikut kayak organisasi, kepanitiaan event atau bahkan lomba? Masih sangat sempat ya, walaupun kegiatan di akademik sendiri sangat produktif, cukup produktif, tapi aku sendiri dan beberapa temanku yang lain itu juga tetap mengikuti kegiatan baik di UKM universitas ataupun UKM fakultas ataupun kegiatan lomba dan penelitian lainnya. Jadi nggak usah khawatir, aduh sangat produktif nih dan padat banget kayaknya ya, berarti nggak bisa dong. Nggak, tetap bisa ikut berkegiatan di universitas maupun fakultas, tinggal gimana teman-teman mengatur waktu dan niat itu. Oke, kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Karena sebetulnya semua jurusan tuh sangat produktif semuanya. Iya, betul. Tapi gimana teman-teman bisa mengatur waktunya, begitu ya, Mbak? Betul. Nah, ngomongin tentang KPC, berarti ini merupakan S1 ya, Mbak? Berarti lama studi yang dibutuhkan itu berarti 4 tahun? 4 tahun sampai 5 tahun. Oke, berarti 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau gelar yang diterima nih setelah lulus dari KPC ini sendiri berarti gelarnya nanti SSI. Oh, SSI gelar yang didapat nanti SSI. Oke, nah ngomong-ngomong tentang lulus nih, berarti prospek kerja tadi kan udah disinggung tempat magang, berarti kan kemungkinan besar bisa kerja di situ nih, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan kembali prospek kerja dalam KPC ini sendiri besok kedepannya gimana? Yang jelas di Indonesia sendiri beberapa tahun ke depan, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, itu prospek kerja di bidang kartografi dan penginderaan jauh khususnya itu akan sangat besar peluangnya. Karena saat ini di kementerian-kementerian yang ada di Indonesia, lembaga seperti BNPB, BIG, BMKG, dinas-dinas provinsi maupun dinas-dinas kabupaten dan perusahaan swasta itu banyak sekali membutuhkan tenaga kerja di bidang analisis data spasial, yang mana itu SDM-nya dari anak-anak kartografi dan penginderaan jauh. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir mau kerja di mana, karena semua aspek dari pemerintahan maupun swasta pun dari industri tambang, perminyakan, kelapa sawit itu juga bisa dimasukin sama anak-anak kartografi dan penginderaan jauh karena mereka membutuhkan itu. Gitu. Berarti jangan khawatir teman-teman bisa KPC mau kerja. Betul, jangan khawatir. Luas ya. Bahkan ada beberapa kakak tingkatku yang karena saking luas ya, peluang kerja jadi bingung nih mau ke tambang atau ke minyak atau ke pemerintahan ya. Bukan bingung mau kerja di mana, tapi bingung mau milih gitu ya. Saking luasnya. Nah, ngomong-ngomong tentang perkuliahan KPC lagi nih, nah biaya yang dikeluarkan selain UKT nih membutuhkan banyak nggak sih, Mbak? Misalnya dibutuhkan untuk pembelian alat atau apa? Kalau biaya tambahan itu nanti dipakai untuk kuliah kerja lapangan. Jadi kuliah kerja lapangan ini biasanya dilaksanakan 1-2 minggu. Nah, di situ kan butuh alat dan sebagainya yang jumlahnya kan nggak sedikit ya. Jadi dari masing-masing kuliah kerja lapangan ini membutuhkan nyewa alat nih, persewaan alat dan sebagainya untuk menunjang kegiatan lapangan. Nah, itu biaya tambahan yang dikeluarkan selama kuliah itu di situ. Jadi untuk menunjang kegiatan kuliah kerja lapangan. Berarti ada tempat persewaan gitu ya, Mbak, buat menunjang kegiatan kerja lapangan ini? Ada. Nggak harus beli berarti? Nggak harus beli. Oke. Soalnya kalau beli, alatnya cukup mahal ya? Fantastis harganya. Jadi fantastis. Alternatifnya adalah kita nyewa. Gitu. Berarti besok kalau teman-teman yang masuk ke jurusan ini bakal dikasih tahu tentang dosen nyewanya di mana gitu. Iya, nanti dari dosen juga ada link sendiri kan untuk sewa alat, jadi nggak perlu khawatir nyarinya gimana. Oke. Nah, pertanyaan ini sangat menarik ya buat teman-teman SMA, karena banyak yang scroll media sosial, banyak yang bilang salah jurusan nih. Nah, kalau Mbak Erni sendiri pernah merasakan nggak sih salah jurusan itu?
pernah merasakan nggak kalau dibilang pernah jujur pernah. Terutama di masa-masa semester awal, karena yang tadi aku bilang di semester 1 sampai semester 3 itu belajar hal dasar di geografi. Nah, ada masa-masa dimana ngerasain kayak ini sebenarnya nanti tujuannya kemana tuh, belajarnya nanti tujuannya kemana tuh, kayaknya semua dipelajarin gitu, semua dipahamin gitu. Nah, masa-masa itu yang bikin ngerasa kayaknya aku salah jurusan deh, kayaknya harusnya aku nggak di sini deh. Nah, itu masa-masa itu yang bikin ada kebimbangan tersendiri, kayaknya aku salah jurusan nggak ya gitu. Oke, nah saat kebimbangan itu sendiri, kalau dari Mbak Erni sendiri nih, cara mengatasi rasa tersebut tuh gimana? Kalau aku berusaha nanya ke kakak tingkat yang udah di semester atas, dan pengen tahu kayak, Mas, Mbak, gimana sih rasanya di semester ini? Gimana sih rasanya masuk ke semester ini? Nah, itu salah satu cara untuk aku kembali ke jalur yang benar dan kembali mencari motivasi. Itu. Berarti karena kakak tingkat udah pada melewati fase itu, mungkin bisa untuk ditanya-tanya, sharing-sharing gitu. Betul. Karena kan pengalaman kakak tingkat juga jauh lebih banyak dari mahasiswa baru kan. Nah, itu jadi. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kalau Mbak Erni sendiri selama berkuliah udah hampir 5 semester lebih ya? Saat ini udah masuk semester 8. Malah udah masuk semester 8. Ini saat berkuliah itu ada masa-masa kayak kaget nggak sih misalnya dengan jurusan ini? Kaget ada, terutama di kegiatan praktikum ya. Itu di semester 3 sangat kaget, karena di semester 1 sama semester 2 itu jumlah praktikum nggak sampai lebih dari 3. Sedangkan dimulai semester 3 itu jumlah praktikumnya udah nambah jadi 6 sampai 7 praktikum setiap minggunya. 2 kali lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Dan itu yang bikin kaget, kayak waduh gitu. Itu sih yang bikin kaget. Tapi tetap bisa ya? Tapi tetap bisa kok. Nggak usah khawatir, karena teman-teman yang lain kalau ada kesusahan, kalau ada kebingungan juga pasti bakal membantu. Oke, berarti lingkungan dari pertemanannya sangat suportif berarti ya? Alhamdulillahnya dari teman-teman, dari kakak tingkat sangat membantu adik-adiknya ya untuk tetap berdinamika di situ. Jadi nggak perlu khawatir ngerasa sendiri. Berarti jangan khawatir nih kalau besok tiba-tiba stres karena banyak laprak gitu. Tenang aja. Tenang aja, karena pasti ada teman-teman yang akan ngebantuin itu. Nah, ngomong-ngomong tentang ekspektasi nih Mbak, mungkin dulu pas sebelum masuk atau bahkan sudah masuk nih, ada hal-hal nggak sih yang nggak sesuai sama ekspektasinya Mbak Erni? Ada, terutama di sistem dari kuliah sendiri ya. Kalau SMA dulu kan ibaratnya semua itu guru yang memulai. Kayak dari kayak siswa ada yang sakit dan sebagainya, itu pasti kan guru yang nyari kan, bukan kita yang mencari. Nah, di sistem kuliah sendiri ternyata nggak kayak gitu. Kayak kita mau butuh sesuatu, kayak butuh kejelasan nilai, butuh tanda tangan dan sebagainya, itu kita yang harus nyari kan, kita yang harus nyari dosen, kita yang harus menghubungi dosen. Nah, itu ekspektasiku yang nggak nyampe saat itu kan. Oh, ternyata di kuliah tuh kayak gini ya. Jadi kita yang harus aktif, mahasiswanya yang harus aktif gitu. Itu sih. Berarti buat teman-teman yang SMA besok jangan kaget kalau selama berkuliah tuh kayak kesannya di soal kayak gitu. Iya, kesannya kayak di loske kan sama dosennya. Bahasa Indonesianya. Apa ya? Ya pokoknya itu lah kayak gitu. Nah, nah Mbak Erni kan udah 8 semester nih, berarti udah ngerasain suka duka hampir selesai nih. Nah, mungkin bisa disebutin nih Mbak, suka dukanya di jurusan ini tuh apa aja? Pertama sukanya dulu ya. Sukanya itu yang pertama, teman-temannya itu sangat suportif, bahkan kakak tingkat pun juga sangat suportif. Jadi kalau misalkan kita merasa kesusahan, kita merasa bingung, kita merasa bimbang, akan ada teman-teman dan kakak tingkat yang ngebantu support itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini jurusannya terbilang bukan jurusan umum ya, jurusan sangat spesifik. Jadi
banyak ketemu lingkungan-lingkungan di perusahaan maupun di pemerintahan yang ternyata membutuhkan SDM dari bidang ini. Jadi ngerasa kayak wah, nggak perlu khawatir nanti kedepannya bakal kayak gimana, karena udah ada jalurnya sendiri nih nanti untuk bekerja. Terus kalau dukanya, karena tadi sangat produktif, jadi otomatis mau nggak mau jam istirahat pasti akan berkurang. Gitu, dukanya itu aja sih. Oke, tadi kan udah ngomongin suka dan duka, dan dukanya tadi kata Mbak Erni yaitu jam tidur yang berkurang. Nah, mungkin selain itu kesulitan di jurusan ini tuh apa aja sih, Mbak? Kalau kesulitan yang aku rasakan itu lebih banyak di praktikum. Kalau untuk mata kuliah teori biasa itu overall nggak ada kesulitan, aman. Bisa dibilang aman, tapi untuk kegiatan praktikum itu beberapa menemui kendala, beberapa menemui kesulitan, terutama saat di acara-acara yang membutuhkan effort yang lebih. Itu kadang ada kesulitan, dan biasanya nih karena software ArcGIS, software Envy itu kalau udah dipakai cukup lama itu sangat berat. Jadi kadang menemui kayak wah, lagi ngerjain nih, tiba-tiba task force, tiba-tiba not responding, dan itu yang bikin kayak jadi ngulang lagi, itu sih kesulitannya di situ sih. Bikin kita nangis kita nggak bisa ngontrol software itu berjalan. Bener gitu. Oke, nah mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, Mbak. Orang-orang seperti apa sih yang cocok ke jurusan KPJ ini sendiri? Yang cocok, yang pertama suka lapangan, suka tantangan, suka berbau yang produktif. Oke, produktif ya, bukan padat produktif. Tapi produktif. Nah, terakhir nih Mbak, pesan buat teman-teman semua yang mungkin sekarang mau ke jurusan KPJ, pesan dari Mbak Erni yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Pesan dari aku untuk teman-teman yang tertarik di bidang analisis geospasial, terutama jangan takut untuk milih jurusan ini, karena teman-teman nanti bakal dibekalin dari awal, dibekalin dari nol, dan peluang kerjanya juga sangat banyak, terutama di Indonesia, apalagi di luar negeri. Jadi teman-teman nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, karena insya Allah keluaran dari kartografi dan penginderaan jauh itu akan ada di jalur yang benar. Oke. Nah, dari yang disampaikan Mbak Erni nih, mungkin bisa disimpulkan ya Mbak, kalau di jurusan ini sebenarnya sangat produktif, tapi sangat dikelilingi oleh teman-teman yang suportif, dosen yang sangat membantu, dan bukunya pun disediakan di perpustakaan. Jadi kita nggak usah bingung mau beli di mana ya, karena di perpustakaan semua udah ada. Oke, berarti buat teman-teman semua jangan takut, atau mungkin yang mau kepo-kepo tentang jurusan ini bisa menghubungi Mbak Erni gitu ya, di Instagram atau di mana. Nah, cukup sekian yang kita bahas, sudah banyak banget yang kita bahas ya. Makasih Mbak Erni atas waktunya, udah menyempatkan. Semoga sukses terus, sudah semester 8, diberikan kemudahan skripsinya, cepat lulus. Amin. Nah, cukup sekian dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.